And God is a good God. Tuhan adalah Tuhan yang baik. I've got a story to tell. Ada kisah atau cerita yang ingin saya ceritakan. Who knows this building? Siapa yang tahu gedung ini? Not many people. Tentu nggak begitu banyak orang yang tahu gedung ini. This building is in Perth. Dan gedung ini di Perth, Australia. It's got a very sentimental meaning for my wife and I. Dan gedung ini menjadi sebuah peringatan yang sentimental bagi saya dan juga istri saya. And I know it probably just looks like an old religious church building. Dan mungkin kelihatannya seperti gedung tua yang maksudnya mengandung keagamawian. And you can't really see the sign, but that actually says the Potter's House. Tetapi kalau kita melihat memang di pintu masuknya ini kecil, tetapi sebenarnya ada dituliskan Potter's House. Maybe you can see it a bit more clearly here, the Potter's House. Nah, di sebelah samping ini kita melihat ada plakat di sana, ada tulisan Potter's House. This is the Potter's House in Mount Lawley, Perth. Jadi sebenarnya inilah gedung gereja kita yang ada di Mount Lawley di Perth, Australia. 1980, 1981. Di tahun 1991-an. That's why this is such an ancient photo. That's a black and white photo. We're talking ancient history here. Jadi pada saat itu fotonya masih hitam putih. Jadi karena itulah kita membawa kisah atau sejarahnya di This is sini. where Angie and I both got saved. Dan pada saat itulah, waktu itulah saya dan Angie diselamatkan. Praise God. Puji Tuhan. Amen. God did a miracle. Tuhan melakukan mujizat. Amen. The world became a safer place. Dan dunia menjadi dunia yang aman. When Ibu Angie got saved, no, when I got saved. So don't say amen too loudly, Part Rich. Then something really interesting. A few years ago, dan akhirnya kemudian ada sesuatu yang menarik di sana beberapa tahun yang lalu. I think it was myself or my wife got a special message on our phone. Terkhususnya pada saat saya mendapatkan pesan di handphone saya. And it was from a second-hand. It was a magazine that does second-hand sales, or a site that does second-hand sales. Jadi ada sebuah majalah di sana namanya Second Hand. Dia sales second hand dari majalah ini. Yeah, and so barang bekas, and so it was advertising a jarrah table, type of wood table. Jadi di sana seperti mengiklankan tentang sebuah meja. And I'll show you a picture. Oh, so that's inside the building. I'll just demonstrate that's inside the building. Jadi gedung yang tadi ini seperti inilah kelihatan di dalamnya. And so if you look carefully on that, that's Ibu Angie is right there. That's her head. And that's her brother somewhere there, I think, right? Jadi kalau kita melihat dengan jelas mungkin Ibu Angie tadi duduk di posisi yang pastor tunjukkan dan saudara laki-laki Ibu Angie di posisi yang tadi. Pastor Mitchell. Dan yang di tengah itu beliau Pastor Wayne Mitchell. Senior. Pastor Greg was only very young. He's probably running around somewhere. And there's Pastor Harold Warner in his wheelchair. Dan yang duduk di paling pinggir itu adalah Pastor Harold Warner. Okay, but now to the table. Dan sekarang kita melihat inilah bentuk meja atau podium Maybe kali you ya. don't recognize this. Dan mungkin kita nggak menyadari atau mengenalinya. This was the table that was for sale. Dan podium ini dibuat di sana untuk dijual. And it was made of, and on the advertisement it said this is made from very good jarrah wood. Jarrah is a very expensive wood these days. Jadi di sana diiklankan bahwa meja ini terbuat dari kayu yang begitu sangat baik kualitasnya. Itu sangat lama sekali sudah. And it had a beautiful surface. That's the top of the table there. Dan kemudian kita melihat motif yang sangat baik di bagian atas dari meja ini. What was amazing on this advertisement? Tetapi yang paling menarik di dalam pengiklanan itu kita lihat. It said this jarrah is from the floorboards and from the pulpit of the church in Walcott Street, Mount Lawley. Floorboards, yeah, kayu lantai. Oh, jadi di sana di dalam pengiklanan itu dikatakan bahwa meja ini terbuat dari meja kayu lantai yang sudah cukup sangat lama. Yeah, kayu lantai, bukan meja kayu lantai, but from the kayu lantai. Yeah. Oh, kayu lantai, dari kayu lantai. And this is, and the base was actually from the pulpit, the member, yeah. Oh ya. Dan penyangganya itu terbuat dari kayak seperti ini, penyangga lemari atau buffet gitu. If I show you this photo, you can see it right here.
Can you see that? You can't really see it clearly because of the light, maybe. Jadi kalau kita melihat dari layar di sana, di depan memang nggak begitu kelihatan. Kalau di belakang dia kelihatan meja itu. You can basically barely see it over here. That's where it's from, Ya, right? jadi meja itu berdiri di posisi yang paling pinggir, jadi nggak begitu kelihatan. So in other words, when Angie and I saw this advertisement, we realized that is the pulpit from our church where we got saved, and the top of the table was the floorboards from the altar where we got saved. Dan kemudian pada saat kami melihat iklan ini diiklankan, dan kemudian kita menyadari bahwa ini adalah meja yang dulu kita gunakan di gereja yang lama, dan bagian atas dari meja ini terbuat dari lantai altar gereja kita zaman dulu itu. So we have a table that's made out of the pulpit representing the Word of God, and from the boards which represent the altar where we got saved. Jadi kita kayu ini, kita memiliki meja yang namanya itu, di mana penyangganya itu terbuat dari kayu lantai itu, yang di mana menggambarkan firman Tuhan, dan kemudian yang satu lagi penyangganya itu dari another one, Pastor? From the floorboards, altar. Di mana kita bertobat. Ya, jadi di situ kita bertobat di altar itu. So Angie and I knelt on these boards when we got saved. Jadi sebelum jadi meja, papan ini menjadi altar. Di sanalah saya dan Ibu Angie bertobat. And the amazing thing was this advertisement 20, how many years later we're talking about nearly 40 years after that building was renovated. This table is being sold with that description. Dan yang paling menarik di sini yang kita lihat bahwa setelah 40 tahun kemudian justru dari gereja ini direnovasi, kita melihat ini diiklankan. And so it's very interesting that anybody would know the history of that wood. Jadi kita bertanya-tanya, adakah orang yang mengerti sejarah sesungguhnya dari kayu itu? So needless to say, Angie and I bought the table. Jadi karena itulah Ibu Angie dan saya membeli meja itu. Why did it come onto my phone? Why did it pop up? I didn't go searching for it. It popped up on my phone. Jadi pertanyaannya, kenapa kok bisa iklan ini muncul di handphone saya? Then second question, why did it say this jarrah is from the floorboards and from the pulpit of that Walcott Street Church? Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana bisa kok meja ini yang dulu yang digunakan sebagai lantai dan juga altar di gereja kita yang lama. And not only that, but the person selling it lived in our suburb. Dan kemudian orang yang mengiklankan untuk menjual barang bekas ini, itu ditemukan pengiklanannya di pinggiran kota. We drove down the road. Jadi kita harus pergi ke sana untuk mendapatkannya. About 3 minutes away. Dan 3 menit hanya sekitar 3 menit jauhnya. And when he found out the connection we had, he just wanted to give it to us. Jadi kemudian pada saat orang yang mengiklankan ini menemukan bahwa ada hubungan yang secara personal antara kita dengan meja, dan akhirnya orang yang memberikan gratis. For us, this was like getting a present with God's signature on it. Dan bagi kita itu seperti mendapatkan hadiah dari Tuhan dengan lengkap tanda tangan Tuhan ada di atasnya. And it reminded me of a story in the Bible. Dan hal ini mengingatkan saya kembali kepada Alkitab. Talking about God's provision. Kalau kita membahas tentang penyediaan Tuhan. The point we want to make this morning. Dan poin yang mau kita lakukan, lihat pada pagi hari God ini. is a provider. Bahwa Tuhan, dia yang menyediakan. Who knows everything. Yang juga tahu segala sesuatu. He knows the end from the beginning. Dan dia tahu dari awal sampai dengan akhirnya. Amen. How many know that's true of God? Berapa orang kita tahu bahwa itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. It's not true of us. We don't know that. Dan kalau kita tidak ada yang benar dengan kita tidak memahami hal itu. And we are limited. Dan kita terbatas. But our God is an unlimited, all-knowing God. Karena tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, dan dia tahu segala sesuatu. And because we've been reading the book of Mark, dan karena juga kita membaca buku Markus. I hope some people are at least following the book of Mark. Dan saya berharap bahwa ada orang-orang atau jemaat yang masih membaca buku Markus Maybe ini. you've already read this. Dan mungkin kita sudah membaca ayat ini. But in this story, Jesus is about to have the Lord's Supper with the disciples. Tetapi di dalam ayat ini, di sana dikatakan bahwa Yesus dia akan melakukan perjamuan terakhir dengan The murid-muridnya. disciples don't even know what's happening. Dan bahkan murid-murid
murid saat itu mereka nggak paham, nggak ngerti apa yang akan Only terjadi. Jesus knows what's happening. Hanya Yesus yang tahu apa yang terjadi. And he sends them on a mission. Dan kemudian dia kirimkan murid-muridnya. And he sent out 2 of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him. Wherever he says, wherever he goes in, say to the master of the house, the teacher says, where is the guest room in which I may eat the Passover with my disciples? Then he will show you a large upper room, furnished and prepared. There make ready for us." Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruang yang akan disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." This is an amazing picture. Dan ini adalah gambaran yang sangat luar This is biasa. what we call a word of knowledge. Dan ini kita sebut dengan perkataan Okay, hikmat. Jesus says you're going to walk down the street, you're going to find a guy carrying some water. Dan Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu akan menemukan seseorang yang membawa kendi berisi dengan air. Now that would be very common here in Bali, right? Dan mungkin di sini itu sangat umum di sini di Bali. Usually on a motorbike. Ya, tapi kita menggunakan motor kita. Okay, and so follow this guy. He's going to go into he's going to turn off the road into a room. Follow him. Dan Yesus mengatakan orang ini akan berbelok dan memasuki rumah, tetapi ikutilah dia. And then you're going to find that there's a room already set up and prepared for all of us to have this supper. Dan kamu akan menemukan di sana sebuah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama. Amen. In other words, there were exactly 13 places set in this room. Dengan kata lain bahwa ada 13 kursi sudah disediakan di dalam ruangan Can you itu. imagine that? Bisakah kita bayangkan hal itu? Yeah. Can you imagine even going to lunch this afternoon and there's already exactly the number of places set for the people you bring? Dan kita bisa membayangkan sore hari nanti kita berencana untuk pergi makan keluar, tetapi tempat duduk dan meja sudah disediakan tepat seperti jumlah orang yang akan makan di situ sore It hari was nanti. already set up. Sudah disediakan di sana. You know, we see this. There's a powerful lesson in this story. Jadi ada pelajaran yang sangat luar biasa melalui ayat ini. 2 very powerful facts. Fakta yang sangat luar biasa. God knows everything. Satu, Tuhan tahu segala He sesuatunya. knows the end from the beginning, Dia tahu dari awal hingga akhirnya, and He's able to provide. dan dia sanggup menyediakan. Amen. There's many other examples of this in Scripture. Dan ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab atau yang bisa kita Many lihat. other examples. Sangat banyak contohnya. Peter goes to Jesus. Dan Petrus dia He datang says, kepada Yesus. Jesus, it looks like we need to pay the temple tax. Dan Petrus datang kepada Yesus, dia bilang, Yesus, sepertinya kita harus membayar pajak dari ibadah Tuhan, kuil. Yeah. And so, how many know sometimes we get a tax bill? Do we get tax bills in Indonesia? Ada ya? Jadi kita juga di Indonesia Barat kita ada pajak bangunan juga ya. And so Peter's question was, how do we pay this? Dan kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, gimana caranya kita Jesus bayar? says, you just go fishing. Dan Yesus bilang ke Petrus, kamu pergi memancing. And that was very normal for Peter. Dan itu sangat normal bagi Just like Petrus. walking down the street. Sama halnya seperti He says, berjalan-jalan di you're jalan. going to catch a fish. Dan kemudian dia memancing ikan di Open sana. its mouth. Dan setelah dapat, bukalah mulutnya. And there'll be a gold coin inside. Dan kamu akan menemukan koin emas di dalam mulut How many ikan know itu. that's an incredible joke? That's really funny, Jesus. Dan berapa orang kita tahu bahwa ini adalah seperti lelucon atau sense humor dari Yesus yang sangat lucu. But that's exactly what happened. Tetapi seperti perkataannya itu juga lah persis terjadi. And many people question, Dan banyak orang who bertanya-tanya, put that gold coin in the fish's mouth? siapa yang menaruhkan koin emas itu di mulut ikan itu? Not in the stomach, in the mouth. Jadi bukan di perut ikan itu ditemukan, tapi di mulutnya. Amen. Did Jesus put it in there before he said that, or was it after he said that? Apakah Yesus yang menaruhkan koin emas itu di sana sebelum atau sesudah dia mengatakan? We don't know the answer to that. We just know that Peter got the coin and he paid the temple tax. Dan kita nggak mendapatkan jawaban yang kita tahu bahwa Petrus mendapatkan koin emas itu akhirnya dia membayar pajak yang apa Amen. yang disebutkan.
You see, many times we underestimate God's knowledge and His ability. Dan kamu tahu bahwa kadang-kadang kita salah memahami, underestimate kita terhadap Tuhan, bahwa Dia mengetahui dari awal sampai dengan akhirnya. This is a dimension of faith that I believe every one of us needs. Dan saya percaya bahwa ini adalah dimensi iman yang seharusnya semua orang harus miliki. And it's clearly in the Bible. Dan ini sangat jelas disebutkan dalam But Alkitab. what we're going to see, it requires a learning process. Jadi apa yang mau kita lihat di sini di dalam prosesnya. The disciples had to learn this, Dan murid-murid harus belajar juga tentang hal ini. just like you and I have to learn. Sama halnya seperti kamu dan saya, kita harus Because belajar. something in us, we just think that it's all about us and we just have to rely upon ourselves. Dan kadang-kadang bahwa ada sesuatu di dalam diri kita, senantiasa kita berpikir bahwa segala sesuatunya adalah tentang kita, berdasarkan kita. But really, faith is a growing experience. Tetapi sebenarnya iman yang bertumbuh dari pengalaman-pengalaman yang kita lewati. Jesus was constantly teaching faith to disciples, Dan Yesus secara terus-menerus mengajarkan hal ini kepada murid-muridnya. and challenging them Dan menantang mereka about their faith in God. tentang iman percaya mereka kepada Tuhan. Think about this famous verse. Dan kita ingat dengan ayat yang sangat In terkenal Luke ini. 12, Jesus said, "Are not 5 sparrows sold for 2 copper coins? Not one of them is forgotten before God, but the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows." Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jesus is saying you are so valuable in the sight of God. Dan Yesus mau mengatakan di sini bahwa di mata Tuhan kamu begitu sangat berharga. When Angie and I shared that story about the table, Dan ketika saya dan Ibu Angie berbagi kisah tentang meja tadi itu, what was so amazing to us about that apa yang begitu luar biasa kepada kita tentang meja we ini? think only God could set that up. Karena kita berpikir bahwa hanya Tuhanlah sesungguhnya yang bisa And the mengatur thought seperti that itu. I was thinking was, God, you care enough about us that you would do this? Dan saya berpikir bahwa Tuhan sampai sebegitu pedulinya kah Engkau sampai hal seperti ini juga Engkau atur bagi kita. We felt like spoiled, like Jadi- spoiled kids. Jadi kita berpikir seperti anak manja di mata Amen. Tuhan. Well, it's not like we really even needed that table, but God just wanted to bless us. Dan bahkan kita secara pribadi nggak menginginkan meja ini, tetapi Tuhan Dia ingin memberkati kita melalui meja ini. That's what I see God is saying to us. Dan itulah yang saya lihat apa yang ingin Amen. Tuhan sampaikan kepada You are kita. worth more than the sparrows, folks. Jadi kamu jauh lebih berharga bahkan dari burung pipit. In Matthew 6, Jesus says that God looks after the sparrows. They never lack food. Dan bahkan di dalam kitab Matius di sana juga Yesus mengatakan bahwa kita jauh lebih berharga daripada burung di udara, dan yang Dia menyediakan makanan bagi mereka. God knows every hair on your head, Dan Tuhan mengatakan bahwa setiap helai dari rambut kita Tuhan tahu. every small detail. Setiap detail dari hal itu Tuhan tahu. Now, isn't it true? Sometimes we think God doesn't even know what we're going through, right? Dan bahkan tetapi kadang-kadang di dalam pikiran kita berpikir bahwa Tuhan sebenarnya nggak tahu apa yang kita lewati. It was like when the disciples were on the boat Dan sama halnya seperti yang murid-murid alami ketika mereka berada dalam perahu with Jesus, bersama dengan and a Yesus. storm came up, Dan kemudian badai topan datang, and they began to think they were going to drown, dan murid-murid berpikir mereka akan tenggelam. just like us sometimes Sama halnya seperti kita when we're going kadang-kadang. through a hard time, Pada saat kita melewati masa-masa and we sukar, think we're going to drown, dan kita berpikir kita akan tenggelam. and they begin to scream like little babies. Dan kemudian kita mulai menangis, berteriak seperti anak kecil. That's what they began to do. The disciples were screaming. They're grown men, but they were screaming like babies. Dan murid-murid mereka adalah orang dewasa, tetapi mereka berteriak sama halnya seperti anak kecil. But Jesus was on the boat. Tetapi Yesus sesungguhnya ada bersama dengan mereka di perahu itu. And you know what? Jesus also promises to be with you and I. Dan kamu tahu juga bahwa Yesus menjanjikan bahwa Dia akan menyertai kita. It's really important what we believe about God. Jadi
sangat penting apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. God wants you and I to know He's a very generous God. Tuhan ingin supaya kamu dan saya mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat murah hati. He taught the disciples this. Dan Dia beritahukan ini kepada murid-muridnya. He was out fishing in Luke chapter 5. Dan kita melihat di Lukas pasal 5 ketika murid-murid sedang memancing. They were out fishing. Dan saat itu mereka sedang menjalaikan. And Jesus told Peter to let down his nets a second time. Dan kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus supaya dia menebarkan jalannya untuk yang kedua kali. After a whole night where they had caught nothing. Setelah sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan tetapi nggak mendapatkan So apapun. this didn't even make sense. Jadi bahkan hal itu pun nggak masuk di akal kelihatannya. Peter's thinking, you telling me to let down the net again? We've just spent the last 12 hours catching nothing. This does not make sense. Dan bagi Petrus itu adalah sebuah hal kegilaan yang dia berpikir bahwa bahkan sepanjang malam kami sudah berusaha menangkap ikan satu pun nggak kami dapatkan dan sekarang disuruh lagi menebarkan jala. But out of respect, Lord, okay, I'll let out the net. Tetapi karena Petrus dia mau taat dan tunduk kepada Tuhan, dia tebarkan juga jalannya. And the Bible says straight away, such a large number of fish entered that net that it was in danger of breaking. Dan kemudian Alkitab menuliskan pada saat Petrus menebarkan jala itu mereka menangkap jumlah ikan yang begitu sangat banyak hingga jala mereka hampir koyak. That wasn't just one or two fish. Bukan hanya 1-2 ikan yang That's mereka not dapat. just enough for lunch and dinner. Bukan hanya ikan yang cukup untuk makan siang dan makan malam. They got a generous salary out of that. Tetapi mereka mendapatkan uang yang sangat banyak dari hasil penjualan ikan itu. How many like that story? Berapa orang kita suka dengan kisah Amen. ini? Yeah, how Amen. many would like to receive that kind of blessing from God? Dan berapa orang kita ingin menerima berkat yang seperti itu dari Tuhan? And you know, how many times did Jesus do that? Dan berapa orang kita tahu berapa kali Yesus melakukan hal Does seperti anybody itu? know? How many times did Jesus do that? Berapa kali Yesus melakukan hal seperti itu? Ada orang yang tahu. It wasn't just once. Bukan hanya sekali Yesus He did it melakukannya, again. tapi lagi dia The lakukan. same miracle happened in John chapter 20. Dan mujizat yang sama di dalam Yohanes pasal 20 Yesus But lakukan. this was after Peter's betrayal. Tetapi di sini setelah pengkhianatan dari Petrus. When Peter is probably feeling that he didn't deserve anything from God. Dan pada saat Petrus merasakan bahwa dia nggak layak untuk mendapatkan apapun dari Tuhan. Maybe there's somebody here this morning, you're thinking, oh pastor, I don't deserve anything from God. Dan mungkin ada di antara kita di sini pagi ini berpikir bahwa oh pastor saya nggak layak untuk mendapatkan apapun dari Tuhan. How about Peter after denying Jesus 3 times? Bagaimana dengan Petrus setelah ia mengkhianati Yesus 3 kali? He's not really a very worthy disciple. Dia bahkan merasa dia nggak layak untuk disebut sebagai murid. But Jesus did exactly the same miracle again Tetapi Yesus tetap melakukan mukjizat yang sama kembali to confirm his calling. untuk mengkonfirmasi kembali panggilan yang Yesus miliki. I want to tell you, God is a gracious God. Saya mau bilang kepada kamu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang He penuh dengan is belas an kasih. incredibly generous God. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan That's hati. the only reason Jesus did that miracle twice. Dan alasan kenapa Yesus melakukan itu 2 kali. Amen. The Bible says in Ephesians, Dan Alkitab menuliskan di kitab Efesus, God is able to do abundantly more than you can ask or even think. bahwa Tuhan sanggup melakukan melampaui dari apa yang kita pikirkan dan yang kita minta. And that word, if you look it up in the original, it means super abundantly, much more. Dan kalau kita melihat di teks originalnya, aslinya, bahwa itu bermakna bahwa Tuhan sanggup menyediakan bahkan melampaui dari apa yang kita bisa I think pikirkan. we've got a problem. Dan saya rasa kita punya masalah di We've sini. got a problem. Kita punya masalah. We seriously underestimate God's generosity. Jadi kita masalah kita itu adalah kita meremehkan kemurahan hati Tuhan. Just like the disciples. Sama halnya seperti We're murid-murid. not really that much better than them. Dan kita nggak lebih baik dari mereka. Amen. We suffer the same problem. Kita menderita seperti masalah yang sama. We sometimes don't get it how generous God is. Kadang-kadang kita nggak memahami sebenarnya sesungguhnya bahwa betapa murah hatinya We think Tuhan. He's like us. Kita berpikir Tuhan seperti Sometimes kita. a little bit pleat, right? Jadi kita berpikir bahwa sedikit pelit. And we sometimes think God's just like us. Maybe
maybe we're more generous than God. Dan bahkan kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan gak suka dengan kita dan mungkin kita lebih murah hati dari Tuhan. Or maybe we had a father who wasn't generous. Atau mungkin kita memiliki bapa dunia yang gak murah hati. Maybe we didn't experience a wonderfully generous experience as children. Dan kita gak memiliki pengalaman-pengalaman sebagaimana seharusnya seorang anak memiliki bapa. I was hearing about one son when every time his father would buy him something, Jadi saya masih mengingat ada kisah seorang anak pada setiap kali bapaknya membelikan sesuatu untuk dia. his father would record it. Jadi bapaknya akan tulis apa And yang so dia he belikan. would keep an account Dan dia akan menghitung and semuanya. remind the son that you owe me. Jadi dia akan mengingatkan kembali kepada anaknya, kamu berhutang kepada You owe saya. me, Stephen. Kamu berhutang kepada saya, Remember Steve. that pair of shoes? I'm keeping an account, right? Jadi ingat harga sepatu itu, aku taruh di sana Can you jumlahnya. imagine what that does to the son's mind? Jadi kamu bisa membayangkan bagaimana pemikiran yang datang ke dalam How anak can I itu. ever pay this back? Jadi dia akan tertekan berpikir, oh saya harus bayar balik apa yang sudah diberikan God bapak is saya ini. not like that. Dan Tuhan kita tidak seperti itu. Jesus said in Luke 12, he said, it's my Father's good pleasure to give you the kingdom. Dan kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 12, di sana dikatakan adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan untuk memberikan kerajaannya kepadamu. Are you kind of beginning to connect the dots here? Are you connecting the stories? Jadi bisakah kita menghubungkan titik-titiknya di sini dari kisah There's ini? an incredible consistency in what Jesus was teaching and what he was doing. Jadi ada konsistensi yang sangat luar biasa di sana apa yang Yesus ajarkan dan apa yang sudah dia lakukan. Everything was prepared ahead. Dan segala sesuatunya sudah dia persiapkan terlebih dahulu di hadapan. Even as he's heading towards the crucifixion. Dan bahkan sebelum Yesus menghadap yang namanya penyalipan. The Last Supper, everything set out, it was all ready. Jadi perjamuan terakhir semuanya sudah di-set di sana, dipersiapkan segala In sesuatunya. every season of life, God was preparing. Di dalam setiap musim di dalam kehidupan Tuhan sesungguhnya sudah mempersiapkan kita. Sometimes we limit God, folks. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kita membatasi Tuhan, We think jemaat. God's smaller than us. Kita berpikir bahwa Tuhan lebih kecil dari kita. I sometimes think God must be so insulted sometimes how we think of him. Jadi kadang-kadang dengan sikap seperti itu saya berpikir bahwa Tuhan juga berpikir kita menghina dia saat kita berpikir seperti That's itu. why Jesus rebuked the disciples for their lack of faith. Come on guys, what are you thinking? Dan karena itu jugalah Yesus akhirnya menghardik murid-muridnya dan dia mengatakan karena kekurangan iman mereka, apa yang kamu pikirkan murid-murid? In Matthew chapter 9, Di dalam Matius pasal Jesus 9. healed a blind man Dan Yesus menyembuhkan orang yang buta who matanya believed, yang dia percaya. and he said, according to your faith be it unto you. Dan dia katakan di sana, jadilah kepadamu menurut imanmu. I want to make a statement. Saya akan membuat pernyataan di sini. What you will experience in life Apapun yang kamu alami di dalam is to some hidupmu, degree determined by your faith. itu semuanya tergantung terhadap besar kecilnya imanmu. If your God is only that big, Kalau kamu meletakkan Tuhan hanya sebesar ini, that's what you're going to experience. maka itulah yang akan kamu alami dalam hidup. If you think that God is not concerned about you, Kalau kamu berpikir bahwa Tuhan nggak peduli kepada and you kamu, walk around with your eyes looking down, feeling sorry for yourself, dan kamu berjalan dengan menunduk posisi kamu dan mengasihani diri kamu sendiri, that may be what you experience. dan mungkin itulah yang kamu alami. Jesus was trying to train his disciples to look up. Dan Yesus sedang mencoba mentraining, Look at the possibilities of God. Amen. I'm talking about the journey of faith. Jadi di sini yang saya bahas adalah tentang perjalanan iman. I know this from my own experience. Dan saya tahu juga perjalanan saya sendiri, pengalaman saya. I can't say that every season of our life we've experienced abundance, like always rich. Ya, jadi saya juga nggak bisa mengatakan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita bahwa kami serta merta selalu mengalami yang namanya berkelimpahan. Tidak seperti itu. Amen. We've had many different seasons. Kita memiliki atau mengalami yang namanya musim yang berbeda-beda. But the Bible says Jesus is the same yesterday, today and forever. Tetapi Alkitab mengatakan kembali bahwa Yesus tetap sama kemarin, hari ini, selamanya. So the point is not that you'll never experience a challenge or a time of testing.
Jadi di sini yang menjadi pertanyaannya, ketika kita tidak mengalami masa-masa pengujian atau tes dari Tuhan. In fact, the Bible's full of times of testings. Dan bahkan di dalam Alkitab itu sendiri di sana dinyatakan bahwa ada begitu banyak ujian-ujian yang dialami. We've just looked at the times the disciples were scared and fearful. Dan kita lihat kembali kepada murid-murid di mana mereka merasakan ketakutan. But at the same time, God and His faithfulness was still there. Tetapi bersamaan dengan waktu juga Yesus masih ada di sana bersama dengan mereka. So we will experience times of testing. Jadi dengan kata lain bahwa kita dalam hidup ini akan mengalami namanya I'm ujian-ujian. not preaching this gospel that, oh look, if you're a real Christian, all the time your wallet is going to be so fat. Jadi saya tidak akan mengajarkan di sini bahwa kalau kamu orang yang taat dan memiliki iman kepada Tuhan bahwa kantongmu atau keuanganmu akan terus tebal atau kamu akan diberkati terus-menerus, tidak seperti That's itu. not the Bible. Bukan Alkitabiah seperti itu. But what is in the Bible is that in every season God sees, God knows, and God is prepared to help. Tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab bahwa di setiap musim itu ujian-ujian itu bahwa Tuhan ada di sana menyediakan bagi kita. Amen. I love sharing the story. I've probably shared it before. Dan saya senang berbagi cerita kepada kamu, mungkin sebelumnya saya sudah pernah I membagikannya. went on a mission to pastor a church in Victoria. Jadi waktu itu saya dan juga Ibu Angie sedang melayani di seorang pastor di Victoria di Australia. Which is over near where Andrew used to live. Jadi itu sangat dekat dengan di mana Pak Andrew tinggal. And Brett. Dan juga Brother Brett. And also Tom. Dan juga Tom. All the Victorians. Semua mereka ini dari Victoria. At that time, the town of Bendigo was one of the poorest places in Australia. Jadi pada saat itu tempat yang namanya Bendigo ini adalah salah satu kota atau tempat yang paling miskin di Australia. We could not get a job. Dan ada orang nggak bisa mendapatkan pekerjaan di sana. I could not get a job. Saya nggak mendapatkan pekerjaan di sana. So we left a very good job in Perth to come to Victoria. Jadi saya meninggalkan pekerjaan yang begitu baik di Perth dan kita pergi ke Bendigo nggak punya pekerjaan. And so after a couple of weeks, I was getting worried. Jadi setelah beberapa minggu kemudian saya menjadi khawatir. And so I remember for a time we worked picking tomatoes. Jadi saya masih ingat pada saat itu, saat-saat kita memetik buah tomat. And so Angie and I both had to work just so we had enough money to eat. Jadi Ibu Angie dengan saya kita berdua harus bekerja supaya kita memiliki namanya uang yang cukup untuk menopang we'd wake up kehidupan. at 4 in the morning and drive off into the farms and pick tomatoes and get sunburned. Dan kemudian kita masih mengingat jam 4 pagi kita harus bangun dan kita harus mengendarai ke pedesaan itu dan untuk memetik buah tomat dan siang harinya kita terbakar sinar matahari. Has anybody here ever picked tomatoes? Ada orang di sini pernah memetik buah tomat. I'm not talking about one or two in your garden. I'm talking about all day. Saya nggak berbicara kamu memetik tomat 1 atau 2, tapi sepanjang hari kamu memetik buah tomat Amen. itu. You get sore, I tell you. You get sunburned. Jadi lututmu akan terasa sakit dan kamu terbakar sinar matahari. And then after a couple of months, we got promoted. Dan kemudian setelah beberapa bulan kemudian kita dipromosikan. Hallelujah. Haleluya. We began to pick apples. Akhirnya kita menjadi pemetik apel. We didn't have to do this all day. Jadi kita nggak harus lagi membengkakkan badan setiap hari. It was awesome. We felt so blessed. Jadi itu sangat luar biasa rasanya, kita merasa sangat But diberkati. I want to tell you that was a learning experience. Tetapi saya bisa bilang ke kamu bahwa itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Because every week we always had enough to eat. Karena setiap minggu akhirnya kita memiliki uang untuk kebutuhan makan. I remember there was one week we didn't. Jadi saya masih ingat juga ada satu minggu bahwa kita nggak punya persediaan No makanan. money, no food. Nggak ada makanan, nggak ada And uang. we thought, God, what are you doing? Jadi pada saat itu saya berpikir, Tuhan, apa yang sedang kau lakukan? We were walking to church Dan kita berjalan menuju and gereja. we were talking about this, so we had no money, no food. Dan di dalam perjalanan ini kita membahas nggak ada uang, nggak ada makanan. And we walked over a bridge over a river. Dan kemudian kita menyeberangi sebuah jembatan karena ada sungai di sana. And I know this sounds very weird. Dan saya tahu kedengarannya ini agak aneh. But
I went down into the riverbed, and there I can't remember how much money it was, but it was enough money for us to buy food for the rest of the week. Tetapi juga saya mengingat saya turun ke arah sungai itu dan saya menemukan di sana ada uang dan jumlahnya saya nggak bisa hitung berapa, tetapi itu cukup untuk membiayai kebutuhan makan kita. It was just lying there. Uang itu hanya tergeletak di situ saja. And we were able to eat for the rest of the week. Dan akhirnya sepanjang minggu itu kita bisa melewatinya dengan makanan yang But cukup. whenever I think of God's faithfulness, I think back to that season. Tetapi apapun yang kita bahas di sini tentang kesetiaan Tuhan, kembali lagi kepada musimnya. We've also had other seasons where we've earned lots of money. Kita juga mengatakan bahwa ada musim-musim di mana kita bisa mengumpulkan uang yang banyak. That's a different season. Itu adalah di musim yang berbeda. But in both seasons, I see God's faithfulness. Tetapi di dalam kedua musim itu juga saya bisa melihat kesetiaan Tuhan. The problem is if we allow our negative experiences to change our theology. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita mengizinkan pemikiran kita yang negatif itu menjadi sebuah teologi atau pola pikir kita. In other words, you allow a time of hardship to change your perspective of who God is. Dengan kata lain, kamu mengizinkan pikiranmu untuk membentuk sebuah pemikiran di masa-masa sukar itu, siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Amen. And I want to finish by talking about destroying the lives of the enemy. Dan yang terakhir, saya akan membahas di sini tentang cara kita untuk menghancurkan semua kebohongan-kebohongan And si iblis. entering the promised land. Dan akhirnya kita bisa memasuki tanah perjanjian. Because in a battle, Karena di dalam peperangan atau and pertempuran the challenge of life is a battle sometimes, dan tantangan di dalam kehidupan kadang-kadang itu sebuah peperangan. to get the victory, you have to destroy the enemy. Jadi supaya kamu mendapatkan kemenangan harus kamu lenyapkan dulu musuhmu. And the enemy is always seeking to lie to us, to slander the character of God. Dan si iblis senantiasa berusaha untuk membunuh karakter Tuhan yang sesungguhnya itu di dalam pikiran Yeah, kita. menfitnah. He's Oh, a menfitnah. slanderer. Dia seorang penfitnah. How many know that? Satan is a slanderer. Dan berapa orang kita tahu bahwa iblis adalah pemfitnah. And one of the big lies he tells us is God is not able to meet our need. Dan kebohongan terbesar yang dia sampaikan kadang kepada kita adalah bahwa Tuhan tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan Or kita. maybe we think God's able, but he just doesn't care enough. Atau mungkin kita berpikir bahwa Tuhan sebenarnya sanggup, tetapi Tuhan tidak peduli kepada kita. And that's exactly the opposite of what the Bible says. Dan itu adalah lawan kata justru di dalam Alkitab dikatakan tentang Amen. Tuhan. We see how many times in the scripture Dan kita melihat ada begitu banyak di dalam ayat. where the crowds were following Jesus. Ketika kerumunan orang banyak mengikuti Yesus. And they followed him for a period of time and they were hungry. Dan sudah cukup lama waktunya kerumunan orang banyak itu mengikuti Yesus dan posisi perut mereka lapar. What did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? He fed them. Tuhan memberi makan Is that mereka. right? Benar kan? Now, is anybody here following Jesus? Apakah ada di sini orang yang mengikuti Yesus? Is anybody feeling hungry right now? Apakah ada orang merasa lapar saat ini? I'm sure it's 11:45. Somebody must be feeling hungry. Jadi karena sudah mendekat jam 12 saya rasa mungkin banyak orang yang merasa lapar sudah. Jesus, the Bible says there were 5,000 men on one of these occasions. Dan Alkitab menuliskan di dalam hal itu bahwa dituliskan ada 5.000 orang pria. And so if you imagine there were also women and children, Dan kalau kita juga membayangkan bahwa sebenarnya ada juga wanita dan anak-anak di situ. there could have been at least 15,000 people. Jadi setidaknya kurang lebih ada 15.000 orang sebenarnya dikasih makan. Jesus fed them Yesus memberi makan mereka with 5 small pieces of bread and 2 fish. hanya dengan 5 potong roti dan 2 ikan kecil. Why do we sometimes think God is not able to look after us? Jadi kenapa kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup menyediakan bagi kita? Why do we think He's limited? Kenapa kita membatasi Tuhan? Why do we, in our minds, we limit God? Kenapa di dalam pikiran kita membatasi kuasa Or Tuhan? maybe there's some that think, oh, you know, Pastor, that's very good. Those stories are great. That works in Australia, but not here in Indonesia. Atau mungkin kita berkata seperti ini, oh itu cerita yang sangat luar biasa, Pastor. Itu mungkin terjadi di Australia tetapi tidak di sini.
We sometimes think God's limited. He works this way in some countries but not in others. Jadi kadang-kadang kita membatasi Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan bekerja di satu negara ini, tetapi di negara sini tidak. Oh yeah, I can believe God for, God would work in a developed nation, but we're poor, pastor. Dan kita berpikir bahwa oh iya Tuhan, pastor, bahwa Tuhan akan bekerja di negara yang sudah maju. Tetapi bagaimana dengan negara berkembang, Do you know miskin? Jesus was ministering in a developing nation full of poverty. Dan kamu tahu bahwa Yesus sendiri dia juga melayani di sebuah bangsa yang penuh dengan orang-orang miskin. That's why every single one of the Gospels includes this story. Dan karena itulah di semua yang dicatatkan di dalam Alkitab termasuk dengan kisah ini. Because it shocked the minds of the people. Karena ini akan mengejutkan pikiran orang-orang. It became a powerful reference point of their faith. Dan ini yang akhirnya menjadi titik acuan yang sangat luar biasa di dalam iman mereka. Listen, when Jesus was reminding them of the story, Dan ingat kembali pada saat Yesus mengingatkan mereka kembali tentang kisah itu. this will encourage you. Jadi ini akan menguatkan If you're hatimu. feeling that sometimes maybe your heart is not very full of faith. Dan kalau kamu kadang-kadang dapat melihat hatimu nggak penuh dengan iman percayamu. Sometimes we don't always have huge faith, right? Dan kadang-kadang memang ada saatnya kita nggak penuh dengan rasa iman percaya So kita. one time they're out on the boat, Jadi ada satu kali ketika mereka sedang berada and di Jesus perahu. was warning them about the leaven of the Pharisees, the Dan Pharisees. Yesus sudah mengingatkan kepada murid-murid tentang ragi orang Farisi. And so the disciples were confused and they said, "Oh, he's trying to rebuke us for not bringing any bread." Jadi murid-murid berpikir bahwa Yesus sedang menghardik kita karena kita tidak menyediakan roti yang kita bawa. And so he says to them these words. He says, when I broke the 5 loaves for 5,000, how many baskets full of fragments did you take up? They said to him, 12. And also when I broke the 7 for the 4,000, how many baskets full of fragments did you take up? They said, 7. And he said to them, how is it then you do not understand? Jadi karena sikap murid-murid seperti itu, Yesus mengatakan kepada mereka, pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang, berapa bagul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bagul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Let me ask this question. Jadi biarkan saya memberikan How pertanyaan. many people here have ever experienced God helping you and providing something? Berapa orang di tempat ini yang kamu pernah mengalami bahwa Tuhan menyediakan atas hidupmu? Raise your hand. Angkat tanganmu. God's opened a door for you. Tuhan membuka pintu bagi kamu untuk berkat itu. You've got a job at some point. Dan mungkin kamu pada saat mendapatkan pekerjaan. Amen. You know, every blessing is from God, right? Dan kamu tahu bahwa setiap berkat itu berasal dari So if we Tuhan. don't raise our hand, that means you've never got a job, you've never been blessed at all. Jadi kalau kamu tidak mengangkat tangan kamu, mungkin kamu berpikir bahwa kamu tidak akan pernah diberkati, tidak pernah diberkati pekerjaan yang baik sama sekali. You've never eaten in your life. Kamu tidak akan pernah makan di dalam hidupmu. Every blessing is from God. Jadi setiap berkat itu datangnya And dari so Tuhan. Jesus is simply saying, can't you remember how I provided for you? Jadi saat Yesus mengatakan, bisakah kamu mengingat berapa kali aku menyediakan kepada kamu? I've untuk done it in kamu? the past. Saya sudah melakukannya di masa lalu. I've done it miraculously. Dan saya melakukannya dengan mujizat yang It sangat was luar way biasa. beyond what you deserved. Dan bahkan itu melampaui dari yang seharusnya kamu layak untuk So terima. why are you doubting? Jadi kenapa kamu masih ragu? Amen. There's another lie. Jadi ada lagi kebohongan yang lain. Maybe some of you have heard this. Mungkin beberapa di antara kamu sudah pernah mendengar You ini. cannot be blessed financially Kamu tidak akan pernah diberkati secara if you keuangan put God first. kalau kamu mengutamakan Tuhan. You've got to put money first. Kamu harus mengutamakan uang. Has anybody ever heard that? Pernahkah kita mendengar pernyataan Or if you seperti put itu? God first, that's dangerous. Atau kalau kamu mengutamakan Tuhan, itu adalah hal yang So berbahaya. just do what the rest of the world does, put money first. Jadi kamu tetap membuat keutamaanmu adalah uang.
What does God say about that? Jadi apa yang Tuhan katakan tentang hal Well, ini? Jesus said exactly the opposite. Dan Yesus mengatakan sangat benar-benar bertolak belakang I'm dengan guessing kenyataan he's itu. realizing that sometimes we'd be hearing that lie and we would need to know the truth. Jadi karena itu kalau kita menyadari bahwa kadang-kadang kita bisa mendengar kebohongan itu, dan karena itu kita perlu mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jesus said, don't worry about your food and your clothing, rather seek first the kingdom of God and all these other things will be added to you. Dan karena itulah makanya Yesus mengatakan jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan atau pakai, tetapi malah sebaliknya biarlah kamu dengan mengucap syukur kepada Tuhan. How many believe God's word is true? Dan berapa orang kita percaya bahwa perkataan Tuhan adalah How kebenaran? many believe God's lying? Siapa orang di sini percaya Tuhan penipu, pembohong? Amen. Sometimes we just need to decide, is God's words true or not? Jadi kadang-kadang kita yang harus memilih apakah Tuhan layak untuk dipercayai atau tidak. God showed supernatural grace and favor to those who were following him. Dan Tuhan sudah menunjukkan perkenanan yang sangat luar biasa kepada mereka yang mengikuti Dia. When they were hungry, he fed them. Pada saat mereka lapar, Dia beri makan. Of course, the Bible also teaches responsibility. This doesn't mean we live irresponsible Tentu lives. saja Alkitab juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk belajar bertanggung jawab. Kita tidak boleh mengabaikan yang namanya tanggung jawab. When the children of Israel were wandering in the desert, Dan pada waktu umat-umat Israel mereka sedang melintasi padang gurun, God fed them manna from heaven Tuhan memberi makan mereka dengan mana yang datang dari surga, and water from the rock. dan akhirnya memberikan air yang keluar dari batu. How many think God's able to look after us today? Dan berapa orang kita percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita hari ini? Even in Indonesia, Bahkan kita di sini di Indonesia, regardless of where we are in the world. terlepas dimanapun kita tinggal di belahan And bumi ini. I realize today we're focusing a lot on financial provision or food. We're talking about those things. Dan mungkin kebanyakan pada zaman sekarang ini kita terlalu banyak berpikir kepada penyediaan makanan dan juga hal yang sudah kita bahas tadi. But maybe in your life there are other things you need. Tetapi mungkin ada di dalam kehidupanmu ada hal lain yang kamu butuhkan. Because life is more than just money and food, right? Karena dalam hidup ini lebih dari sekedar uang dan juga makanan. As human beings, we have complex needs in our lives. Sebagai manusia, kita memiliki namanya kebutuhan yang sifatnya kompleks. You need friends. Kamu butuh yang namanya teman, You need love. kamu butuh yang namanya kasih sayang. Amen. God, some of you here, you're thinking, where am I going to get a spouse? Dan mungkin ada orang di sini kamu bilang, di mana pasangan saya? Amen. Life is more than just money and food, right? Jadi hidup itu lebih dari sekedar hanya makanan dan uang. But the scripture says, Tetapi ayat bacaan kita mengatakan, that's not a scripture, that's a story. jadi ada The scripture says, my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. di dalam ayat bacaan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. How many needs? Berapa banyak kebutuhan? Every need. Semua kebutuhan. Every need. Semua Say that kebutuhan. with me. Mari sama-sama katakan, Every semua need. kebutuhan. Every need you have, Semua kebutuhan yang kita God is miliki, able to meet that. Tuhan sanggup memenuhinya. Amen. And we see in the scripture, even when the disciples were not even 100% full of faith, Dan bahkan di dalam ayat bacaan kita melihat bahkan sekalipun murid-murid mereka tidak sepenuhnya memiliki iman akan hal itu. even when they were without faith, God is faithful. Sekalipun murid-murid mereka memiliki iman yang ragu, Tuhan tetap setia. Sometimes there are seasons where it doesn't seem to make sense. Dan ada kadangkala musim di dalam hidup itu kelihatannya tidak masuk di akal. But don't let your faith be shaken. Tetapi kamu jangan biarkan iman percayamu tergoncang. There are seasons in life where you cannot see the full picture. Ada musim di dalam kehidupan kamu tidak bisa menangkap atau melihat gambaran sepenuhnya. But if you wait upon the Lord, Tetapi kalau kamu menanti berdasarkan Tuhan, He will renew your strength. maka Dia akan memperbaharui kembali kekuatanmu. Here's just a very small illustration. Ini adalah ilustrasi yang sangat kecil. Angie was rejoicing with me.
Jadi Ibu Angie menikmati permainan She likes seperti ini. buying things from second-hand shops. Ibu Angie, it's a habit, right? Jadi kebiasaan Ibu Angie, dia senang berbelanja di barang-barang She bought a bekas. Scrabble game. Jadi dia membeli kita permainan Scrabble ini. Okay, who knows, has ever played Scrabble? We've played Siapa yang Scrabble. pernah main Scrabble Okay. ini? And so, but the problem was the Scrabble game didn't have a rule book. It didn't have a book of instructions. Tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam permainan Scrabble ini mereka tidak memiliki buku panduan untuk memainkannya. Last time we were in Perth, was it last time? Jadi terakhir kali ketika kita berada di And she Perth went shopping again. dan dia pergi belanja kembali, I've got to get this. Okay. And guess what she found? dan coba tebak apa yang dia temukan. A rule book. Jadi buku panduannya dia And guess temukan. what? If you open up the Scrabble box, Dan coba tebak kalau kamu membuka kotak dari the Scrabble rule ini book fits perfectly. dan kemudian There it goes. dan- Almost perfectly inside. jadi buku panduan itu bisa masuk dengan sempurna masuk dalam kotak And the picture is complete. dan gambarannya akhirnya sempurna. But she didn't find them at the same shop at the same day. Tetapi dia nggak menemukannya buku panduan dan juga permainan Scrabble ini di toko yang sama di hari yang sama. But God provided. Tetapi Tuhan menyediakan. That's a simple illustration, isn't it? Ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana, How bukan? many think if God's able to provide Ibu Angie with a complete Scrabble game, Jadi kalau kita berpikir bahwa Tuhan saja bisa menyediakan untuk menyempurnakan permainan Scrabble ini, if He cares enough about that, dan bahkan untuk hal itu saja Tuhan peduli. all right, who cares about that? Sebenarnya siapa yang peduli dengan permainan Scrabble? Well, God obviously cares enough. Dan kita tahu bahwa Tuhan dia sungguh sangat peduli. He cares about you, Tentu dia juga peduli akan kamu. and He's able to meet your every need Dan dia sanggup memenuhi segala kebutuhanmu according to His riches in glory. menurut kebaikan dan kekayaannya. How many know that's good news? Berapa orang kita tahu itu adalah kabar yang baik. Amen? Amin. Hallelujah. Let's bow our heads. Mari kita tundukkan